بعد ما يخلص من طباعته نرسل مع أستاذ شفيق وإيش ونعطي من أراد أن يأخذ هذا الكتاب أو يأخذ أي نسخة. Jadi memang saat ini kitab yang dikarang beliau ini dari masih masa percetakan, masih dicetak, cuma memang saat ini belum selesai. Jadi nanti kalau kitab itu sudah selesai, maka dipersilahkan siapapun yang ingin membeli atau nanti bisa hubungi, hubungi saya nanti biar bisa lebih mudah lagi untuk bisa gunakan, bisa baca dan bisa dimanfaatkan. الآن نفتح باب السؤال ثم نجيز في. Maka sekarang kami persilahkan kepada antum sekalian untuk menanyakan hal-hal yang perlu ditanyakan kepada kami. Nanti setelah itu kita bakal membahas daripada kitab Bughiyah Mustafid. Atau pertemuan yang kemarin Nabi Bana ada pernyataan seperti ini. Sunnah mubarakah jika imam meninggalkan sunnah yang kuat. Nah, contohnya gimana nih? Dulu berulang di sunnah mubarakah dilakukan imam pada sunnah yang maksud. Boleh misalnya إذا ترك عمدا مثلا التشهد الأول هذه من السنة المقصودة. Contoh, kalau sang imam meninggalkan tasyahud awal, sebab tasyahud awal memang sunnah yang memang ditekankan untuk dilakukan. Walaupun di tidak awal itu ada ditekankan. Jadi kalau dapat imam meninggalkan tasyahud awal, maka inilah sunnah maksudnya. Maka boleh kita mubarakah dan sunnah kita mubarakah. أن تبدأ التشهد الأول عمدا أو بدون تركه عمدا يسلم أيضا أن تسجد السهو. Walaupun sebenarnya kalau imam meninggalkan tasyahud awal meninggalkan kunut, maka sunnah wajib diganti dengan sujud sahwi. Kalau sunnah diganti sujud sahwi. Ini permasalahan sunnah ini. Kalau terjadi masuk biasanya kalau tidak seberapa itu tidak awal. Itu gimana ya? Sekarang sudah baik anak dia jadi itu dikira wabahnya tinggal dia berharap bisa buat jadi masuk kira tadi ini nama tahu memang berharap kalau memang itu kira tadi belum ada bisa belum dia jadi teman-teman gimana jadi berharap ada ليس له إلا إذا كان التشهد الأول مع إمامه يسلم أن يقوم. أما إذا كان من لم يلحقه التشهد الثاني يعني الركعة الثانية فلا يسلم أنه وفي هذا رفع هذا لها حوالي 14 سنة بذكرها الآن في Dia menyatakan kalau seandainya kasus seperti itu, namun tidak sunnah sebab ini tasyahud awal buat imam, namun enggak. Maka dia bakal menyebutkan ada 14 permasalahan tentang angkatan ini dalam bait yang bersampingan oleh itu. أو لقي في التشهد الأخير أيضا أخذ مع أنه ركعتين ولقي في التشهد الأخير يسلم. Atau kalau seandainya imam di tasyahud akhir, dia sekarang baru rakaat kedua nih si makmum, maka boleh dia bangun itu amal kayak tasyahud awal. أما بالنسبة لسننها هذه سنن رفع اليدين إذا واحد أحسنها حصل على ما يقارب 13 سنة وهي في هذه الأبيات ارفع يديك وبها فاستقبلا هذا الرفع لوحده سنة وأن تستقبل القبلة سنة واكشف أن تكون مكشوفة سنة وفرق بين الأصابع سنة. Jadi kalau kita mengamalkan sunnah dalam mengangkat tangan itu disebutkan dalam bait. Jadi pertama adalah mengangkat tangan, itu sunnah pertama. Jadi mengangkat tangannya itu sunnah. Yang kedua mustaqbilal qiblah, menghadap qiblat. Kemudian juga mufaridul asabi, arti diregangkan jemarinya, itu juga sunnah berikutnya. Mufarriqan wasatan, laisa hakadha wala hakadha. Mufarriqan wasatan. Jadi merenggangkan bukan direnggangkan dengan sangat atau tidak direnggangkan ya sedang aja.
normalnya. وأن تكون محاذية Dan kemudian sejajarkan dengan telinga. وسط محاذية بالكف منكبا، يعني أن يكون المنكب هذا محاذي، أن يكون هذا الكف محاذي للمنكب، ليس هذا. Jadi punggung telapak tangannya sejajar dengan pundak, ya, bukan di bawah, bukan juga di atas. والإبهام Sedangkan jempol ibu jarinya dia sejajar dengan telinga. وتوكل وسط هذه بالكف منكب الإبهام أذن وحد الرؤوس حالي على الرؤوس خليها محالية لا على الرؤوس. Sedangkan sisa jemari lainnya untuk juga kelingking tangannya itu agak dibungkukkan sedikit, ya, jadi sejajar dengan bagian atas telinga. Jadi ibu jari sejajar dengan bawah telinga, atas sejajar dengan atas telinga. وعندما تكبر ترفعها من بداية التكبير، ما هكذا الله أكبر، لا الله أكبر ومنهيها عند نهاية التكبير. Jadi sunnahnya adalah memulai mengangkat tangan dibarengi dengan memulai takbir. Dengan Allahu Akbar dan selesai di akhir takbirnya itu di akhir angkat seperti ini. Allahu Akbar. Jadi bukan angkat tangan dulu baru takbir atau takbir baru angkat tangan. Itu contoh tadi, contohkan kepada kita. Jadi selesai angkatan, selesai takbir Allahu Akbar baru turun kata. Menurut mazhab Abu Hanifah syaratnya harus disentuh telinganya. Kalau kita nggak perlu. Kalau kita cukup seperti tadi harus disejajarkan aja. Ada lagi? Ini kan biasanya pernah dengar gini, suhufi Ibrahim wa Musa, ada perkataan alaihi salam. Apa? Nah, yang saya dengar kan alaihi salam, yang benar kan alaihi salam. Nah, ini apakah membatalkan sholat? Kalaupun tidak membatalkan sholat, apa dapat pahala? Alisan yang pakmu itu loh alaihi masalah. Berpakmu yakun alaihi salam yang benar lebat dan mufrad. Hal-hal yang itu sunnah atau itu salat. السنة أن نقول عليهم السلام. يعني ينبغي الإنسان في كل استعاذة، في كل سؤال رحمة أن يتفاعل مع الإمام. Jadi sebenarnya kalau dibaca alaihi masalah itu boleh dan bahkan disunahkan. Sebab itu disunahkan untuk ada interaksi dengan imam. Maka ketika imam baca ayat tentang adab, kita baca doa minta diselamatkan dari adab barang imam. Ketika imam baca ayat tentang rahmat, kita dianjurkan juga ikut serta dengan imam membaca doa rahmat. Begitu juga dalam hal ini. لو قال ليس الله أحكم الحاكمين، يقول إيش؟ بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. قال آمين، يقول معه آمين، فمن وافق تأمين وتأكيد الإمام غفر له. Seperti kalau imam baca alaihissallahu bi'ahkamil hakimin, maka kita disunahkan mengucapkan bala wa ana dari kami syahid. Ini barang dengan imam. Begitu juga dengan takmim, kita disunahkan membarengi bacanya dengan imam. Sebab diriwayatkan barang siapa yang baca takmim yang berbarengan dengan bacaan imam, maka dia akan dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. هذه من الأماكن التي يسن فيها مدارنة الإمام، الثناء في القنوت، وأيضا عند يكون التعوذ أو هذا في أي سورة، هذه يسن فيها التأمين، أيضا يسن مقارنة الإمام. قد يحرم مقارنة الإمام إيش؟ في تكبيرة الإحرام وإلى السنة. Jadi permasalahan yang ditanyakan tadi itu adalah salah satu permasalahan yang memang disunahkan kita membarengi imam. Sebagaimana pelajaran yang lalu dijelaskan, itu dengan waktu antara memuji Allah dalam kunut di paruh kedua dari kunut kita. Kemudian mengucapkan amin, kemudian juga ta'awud, ya, minta perlindungan dari ketika imam baca ayat tentang azab. Kemudian juga soal rahmat ketika imam membaca ayat tentang rahmat. Maka ini disunahkan membarengi dengan imam. Ada juga hal yang diharapkan membarengi imam,
Itu sebagaimana pelajaran lalu kita bahas itu takbiratul ihram, dan yang kedua atas pendapat ulama yaitu ketika membaring imam di salat. أما كراهة مقابلة الإمام كالأركان الفعلية فهي فوتة لفضيلة الجماعة. Sedangkan membarengi gerakan imam itu hukumnya makruh dan menggugurkan pahala berjamaah. لا التقدم على الإمام، التقدم على الإمام في ركنين فعليين متواليين مبطل للصلاة. Sedangkan kalau mendahului imam dua rukun fi'li secara sengaja dan berurutan, maka itu jelas batal hukum sholat makmum. Ada lagi yang silakan. Soal Apollo salam di tasdid wahid assalamualaikum. Apa itu harus ma'rifah? Boleh nggak nakirah? Ya. شروط السلام موجودة في هذا البيت حوالي 10 شروط للسلام بس. Jadi ketahuilah tentang syarat mengucapkan salam di dalam salat itu kemungkinan ada 10 syarat disebutkan dalam bait syair. إذا اختل شرط الصلاة باطلة. Kalau seandainya luput satu syarat aja maka salatnya dinyatakan tidak sah. أولها التعريف. Yang pertama ta'rif harus ada di dalam السلام ألف لام التعريف. وأن يكون بالخطاب السلام عليكم لو كان قال عليهم ما يجوز. harus dengan khitab, jadi alaikum dengan khitab, jadi nggak boleh alaihim atau ثالثا أن يكون متصلا. dan yang ketiga harus disambung bersenambungan jangan sampai dipisah. وأن يكون بميم الجمع نقول عليك. Dan kemudian juga harus mim jamak, jadi alaikum nggak boleh alaika. وأن يكون في حالة الاستدبار. Dan juga harus dalam keadaan menghadap ke arah kiblat. ولا تقصد به الخبر، تقصد به الإنشاء. Dan juga jangan dengan niat waktu mengucapkan salam dengan niat kabar, arti yang terlalu lampau, tapi insya ini saat ini dia mengucapkan salam. فإن كملت تلك الشروط وتمت كان صحيح. Maka kalau terpenuhi semua syarat-syarat tersebut maka salamnya dinyatakan sah. Misalkan kita tahu imam binakiroh wala tarif, apa kita harus muparafah atau gimana? Kita itu al-imam yusalli lama yusalli dengan kira. Lagi Islam bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kita harus nakirah? Mubarakah. استنى هو بعد فرقت تلقائيا. Udah ngabisin tuh. Udah itu punya mubarak itu enggak usah ngomong itu mubarak tidak salah itu. Soalnya apa? Kan kita biasa nih, imam itu begitu. Apa kita kalau nyantelkan niat dari awal, berarti kan kita batal. Kapan itu niat muparokahnya? Kadang-kadang kita lupa. Lah, dulu. Ada imam, dah imam. Islam yaitu salam alaikum dikatakan. Ada imam, dah imam. Dari yang awal terhad. Dia nahan bismillah kamu. واجب عليك تعلمه. Tugas kita ingat itu imam. Repot juga, tegal golok kita. Boleh dari mana dulu? Tanya gini, ada beberapa masjid kadang-kadang imam ini pas awal mau akhir bisa berkata illallah, dia konsentrasi makmum, kadang ada yang itu sudah jahat sekali. Apa itu sudah termasuk judul makmum atau gimana? Agak. Dua lebay juga. Raya lebay. Nggak apa-apa nanya, jangan gitu Pak. Saya sih nanya ya. في نقطة مهمة أفضل من هذه وهي يكون صحة الصلاة قبل الصلاة. هل يقول الإمام أو المنفرد أو المأموم أشهد أن محمدا رسول الله أو يقول أشهد أن محمدا رسول الله؟ إيش الصح؟
Sebenarnya ada poin juga yang harus digarisbawahi. Itu ketika imam baca asyhadu anna Muhammadan Rasulullah atau pakai tasdid asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mana yang benar? أيهما الصح؟ Mana yang benar? Yang sah? Pakai tasdid atau tanpa tasdid? Tasdid. Kalau Tasdid. tasdid. Syarat. Maknanya saya tasdid dia tampil Muhammadar Rasulullah. Takwil Muhammadan Rasulullah. tasdid pada Muhammadar Rasulullah. Nah, jadi pakai tanwinnya dinampakkan atau enggak? Muhammadar Rasulullah. محمدا رسول الله. Igon bilabuna itu, igon bilabuna itu. Iya. Jadi kadang-kadang pakai tasdid, itu bukan pakai tasdid, kadang-kadang pakai tasdid. Jadi Muhammadan Rasulullah dan Muhammadan Rasulullah. Mana yang benar? أيهما صح؟ Muhammadan Rasulullah. يظهر النون. Yukhbit nun. يخفي النون أم يظهر النون؟ يخفي النون. ما يجوز أن يظهر النون. يقول محمدا رسول الله. Boleh nggak kalau dibaca Muhammadan Rasulullah? Boleh aja. يجوز ولا ما يجوز؟ إذا قال محمدا رسول الله يصح الصلاة ولا ما تصح؟ لا تصح الصلاة. Mau fi sabil belajar surut itu. Bukan ada tasdid kan? Bukan tasdid itu. Itu igon bilabuna. Yesus. Itu igon bilabuna. Karena itu igon bilabuna bukan tasdid. Bukan tasdid asli. Kita serahkan kepada guru. Ya. Daripada langsung masuk ke Arwan. Oh benar. موجودة في الكتاب هذه المسألة. يجوز أو ما يجوز. Sebenarnya dalam kitab yang saya kumpulkan itu ada tentang masalah ini. Boleh. كثير من العوام يغلطون فيها حتى المؤذنين. Cuman masalahnya banyak orang salah dalam hal ini. Bahkan azan pun juga kadang-kadang luput. لا يجوز. Ya, kalau Habib boleh katanya. Kalau kalangan Habib Muhammadan, Bib. Itu. Kalau yang lain nggak boleh. لا يجوز أن يقول محمدا رسول الله. يقول محمدا رسول الله بالإدغام، لأن هذا إدغام كامل. إدغام كامل. وفي الصلاة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله. هذا يرفع الصوت أيضا يتعلم. يقول أشهد أن لا إله إلا الله. فهمت؟ Dia bilang tadi masalah tadi asyhadu an la ilaha illallah kalau juga dia ngajarin yang lain sih boleh-boleh aja cuma belum tahu yang pakai kita. Ada lagi? Ini nggak boleh Habib, nggak boleh besar. Imam itu suaranya jahar bener sampai berapa kamu semua dengar semua. Diingetin aja. Nggak boleh. Bukan nggak boleh batal, bukan batal. Diingetin aja. Diingetin aja. Oke. Dia mau biar yang sering dilakukan oleh beberapa orang ketika kita namanya orang sholat menjadi imam. Kalau dijelaskan kembali yang kedua, kalau tadi masuk kita nggak baca fatihah kita ikut boleh. Artinya kita kita baca fatihah. Yang juga sering terjadi kadang imam pas jahar pas sholat jahar baca fatihahnya tapi betul sehingga kelihatan panjang. Tapi begitu 3-4 ada yang cepat gitu sehingga tapi makmumnya ya artinya dia membaca tartil dan keempatnya juga gitu. Artinya lebih baik makmum tartil atau ngikutin cepat baca fatihah seperti yang dilakukan oleh imam atau seperti apa. Yang selanjutnya mengenai kewajiban sholat kan memang saat sakit sampai saat tangan anggota badan tidak bergerak tetap wajib untuk melakukan sholat meskipun dalam hatinya atau melalui syaratnya. Yang maksudnya ketika dia tidak mampu untuk melakukan dengan anggota tubuhnya termasuk di dalamnya wudhu juga, apakah mesti ada orang lain yang memwudhukan atau cukup langsung sholat saja berdasarkan kemampuan dia. Terus kemudian
Banyak bener. Iya, soalnya dari kemarin saya dapat Oh. dari kemarin saya ikutin. Pantes kalau gitu. Video. Ini juga mungkin perlu penjelasan ulang mengenai kadang-kadang di tempat kami itu ya namanya bapak-bapaknya mungkin agak telat sholat, yang datang duluan anak-anak. Cuman ketika anak-anak berserta datang orang yang istilahnya mungkin terpandang, dia taruh anaknya di depan samping dia di belakang imam. Artinya si imam apakah perlu mengingatkan anak-anak di belakang aja? Artinya susunan anak itu di setelah bukan sop pertama itu wajib atau memang boleh? Jadi yang kedua saya lupa, yang kedua untuk pertanyaan. Banyak juga terus lupa. Pertanyaan kedua tadi, nomor 2. Yang kedua tadi yang Kayaknya lupa. yang itu baca Fatihah. Kita ngikut imam cepat bacanya. Soal kedua, di umur 3 bin 5 bin soal. Padahal saya baru bisa. Waktu kan ini dia beli di rumah dua dan ini enggak bin 5. Dia pun ini yang sih semua ketipu Pakai apa? jangan Facebook ya. waktu makmum. Seminggu itu lebih Imam yang kuat sorry. Jangan kaki. Jadi dia akan bila tapi kita bersama makmum dan tadi makmum. Lagi di masalah waktu nas imam ini guru Fatihah guru kubur tadi. بالنسبة للسؤال الأول تنبيه الإمام التنبيه المنفرد كي يكون إمام هذا لازم منه لأجل الإمام يغير نيته بأن يكون إيش؟ بنية الإمامة لأنك لو أنت تابعت الإمام تبعت شخص وهو ليس معقول أنه إمام فهذا مؤثر في صلاتك تتبع واحد وهو ليس إماما ولهذا أنت نبهه قبل أن هذا لكي ايش؟ لكي يصير إمام لك بنيته. Ini tentang masalah pertama, memang sudah sepatutnya kita untuk mengingatkan orang di depan kita untuk biar dia berubah niat jadi imam. Jadi kita ingatkan gitu, tepuk seperti itu, biar dia sadar sehingga dia bisa berubah niatnya jadi imam. Maka sebab kalau enggak akhirnya dia nggak tahu kalau dia jadi imam. Jadi kita mengikuti orang yang bukan imam. Gitu. لو لم يعرف أن الإمام أنك خلفه ما بيهرب ما بينتظرك هذا. Kalau enggak dia nggak sadar kalau ada orang ikuti dia. Kalau dia sadar kan tahu dia bakal baca jahar, kalau memang baca jahar dan dia tahu harus melakukan gerakan yang dia tunggu. Ya, kalau enggak dia akan sholat sendiri aja udah. Ini yang dikhawatirkan. Ya, soal tadi waktu setelah itu menimba. Biar aku ulawatan yang spesial jadi dia berapa tuh diterti. Makanya berapa kali suara dia alimam takut mak surah. Makmum ada yang ada dia tertib bisa kamar awal wala dia ikut imam yang gerak surah dia tertib. إنه يصلي أو يقرأ الفاتحة بشروطها سواء كان بترتيب أو غير ترتيب في الركعة الأولى أو في الركعة الثالثة ما له دخل في الإمام أهم شيء يقرأ الفاتحة ويستمع للإمام ولا يقرأ الفاتحة إلا بعد ما يخلص الإمام الفاتحة ويشرح في السورة إذا كان جهريا. Kalau seandainya di rakaat pertama kedua tugas dia adalah membaca Fatihah ketika imam selepas Fatihah maka dia membaca Fatihah. Nanti kalau saya lihat imam minta itu atau nggak tahu dan dia rakaat perkataan kedua imam kelar Fatihah dia langsung baca Fatihah. هنا مسألة ذكرتها أيضا تذكرتها إذا كان واحد لقي الإمام في الركعتين الأخيرة. الركعتين الأخيرة طبعا ما فيها سورة. إذا قام إلى الركعتين حقه هل يسبه أن يقرأ السورة ولا لا؟ نعم أن يقرأ السورتين في الركعتين الأخيرة حقه تعويضا. Nah, ini juga tidak teringat dengan pertanyaan ini satu masalah yang hukum tadi. Kalau saat ini kita di masbuk dapat imam di rakaat ketiga, tentu imam kan gak baca surah, hanya Fatihah saja. Nah kita sebagai masbuk di makmum, apakah sunnah bagi kita baca surah selepas Fatihahnya kita? Maka juga tetap sunnah bagi kita. Arti makmum kita baca Fatihah dan baca surah sebab sisi kita ini sebagai makmum ini baru rakaat pertama.
gitu. Maka tetap kita dipersilakan baca surah. Sama surah kata kalau kamu imamnya letak surah, ya mesti ada tertib. Namanya mesti disuruh baca surah. هو هذا في صلاة الإمام أهم شيء هو أن يقرأ الفاتحة ويكمل شروطها. Jadi kalau pertanyaan itu tadi, kita gimana tartil? Yang penting hati kita sah. Yang dapatin gerakan imam. Kalau ketinggalan bisa membatalkan sholat kita nanti. Oke, pertanyaan ini jadi lupa nih. Pertanyaan ketiga tadi tentang masalah anak-anak. Tapi ada dan na'rif al-ma'mum dua imam itu dua jadi wahid. Loh, ini kita lihat masalah istiqlal bukan tadi begitu. Dan masalah benar wahid dengan ayat jago wala itu bisa diwala. Itu mufisah. Oke, ada dua itu ada. Ayat bersih, ayat bersih. Pada nama tapi wala mufisah. توضع عليه يقول هذا لمن هو أكبر منه لمن هو أعلى منه ما ينبغي السكوت. Kita tegur ingatkan tokoh tersebut itulah sebaiknya yang belakang ini adalah orang yang mengerti, yang pergi tahu hukum, bukan anak kecil. Jadi kalau bisa biar anak-anak biar dimundurkan, jangan berdiri di belakang imam tepat. Dan sampai kita diamkan, ada yang kita ingatkan. هذه الصلاة ما هي وظيفة. Sebab sholat ini bukan sholat berjamaah, jadi imam sholat ini bukan suatu habis seperti pekerjaan. Jadi kalau dia nggak ada, ntar anaknya jadi khalifah di sekolahnya, enggak, bukan begitu. Tadi yang apa terkait yang itu yang orang tidak bisa sholat tapi kan dia tetap sholat. Nah, kalian diwakil itu adalah rabi dengan wakil alat mayakdir yang terharap. Jadi paling sedikit anak menarik, yani asal la yumkin an hukum ada menakdir. Lakin كيف مسألة الوضوء؟ هل يجب على أي واحد يوضأ لهذا المريض أو قال يصلي كيف شاء؟ المهم هو يصلي. الاستعانة معروفة موجودة، استعانة بالسفينة إذا في أحد إذا يستطيع، إذا في أحد يوضأ، يستطيع أن أحد يممه أبدا. إذا ما يوجد عنده أحد فهنا في هذه الحالة يصلي فقط. Jadi beliau sebenarnya ini masalah dikenal dengan masalah isti'anah, artinya meminta pertolongan dalam masalah wudhu atau sebagainya. Ini masalah disebutkan di dalam kitab Sakinah Najah. Kapan wajib, kapan sunnah, kapan makruh, ini dijelaskan dengan detail. Jadi intinya kalau seandainya memang ada orang yang bisa membantu dia, wajib dia minta bantuan untuk mewudhukan dia atau mentayamumkan dia kalau harus tayamum. Tapi kalau nggak ada, ya udah dia sholat dengan keadaan apapun, cuma dalam sholat seperti itu apa gitu boleh. Pernah dengar kan ada keterangan itu fa'in akhila lintas berjati buat sholat. Nah, itu kalam dari Imam Nawawi. Jadi kalau baca sudahnya nggak benar nggak batal sholat. Nah, sedangkan pernah dengar juga dari kalam Imam Abu Hanifah, sholat itu kita nggak harus Fatihah, artinya yang mudah-mudah saja. Itu bagaimana? Yang pertama, kedua, pernah dengar hadis Nabi katakan bahwa doa di sholat itu mendoakan kita. Hafizakallahu karena hafiz tadi. Kemudian sholat itu mencelakakan kita. Doyakallahu karena doya. Yang mau saya tanyakan, kalau misalkan kita sholat nggak dapat rukun atau makninanya misalkan, karena rukun itu kan ada yang mengatakan 17, ada yang 13. Yang 13 itu kan berarti cuma makninanya nggak mungkin. Nah ini bagaimana Habib menanggapi hadis itu? Artinya sholat kita ini biar benar-benar khusyuk itu maksudnya, jangan sampai sia-sia. Jadi yang pertama adalah soal lo wakil yaitu al-Fatihah, yani maisur syuruh Fatihah bersudah.
مع أنه الإمام أبو حنيفة يقول قال المهم إذا ما جاء سلام الدعاء وإن كان غير الفاتحة. إذا ماذا تروا بهذا الاختلاف بين المذهب الشافعي وأبو حنيفة في مسألة عدم وجوب قراءة الفاتحة؟ هذا السؤال الأول. طبعا بالنسبة للفاتحة حتى بعضهم ما يقرأ البسملة، لأن عندنا ما تجوز الصلاة بغير البسملة. لكن في قول هناك يقول العبرة بصلاة المأموم ليس العبرة بصلاة الإمام، يعني لو كان حتى صلاة الإمام باطلة وطالما صلاة المأموم صحيحة فيجب صلاته صحيحة. هذا بالنسبة للقول. إذا بتعتبر على المعتمد إذا الإمام فيه خلل في صلاته وجب عليك المفارقة. أيضا إذا كان كل بقية الإمام أبي حنيفة فهم الإمام أبي حنيفة يقول بعدم وجوب قراءة الفاتحة طالما تسمعها من الإمام، هل قلدته في الوضوء؟ هل قلدته في هذا؟ هنا التقليد لابد أن يكون له قواعد. Jadi ada hal penting yang mungkin harus kita pahami tentang masalah itu. Jadi kalau imam kita dalam mazhab Syafi'i sudah dijelaskan bahwasanya wajib membaca Al-Fatihah, bahkan Bismillah pun bagian daripada suratul Fatihah. Kalau tidak terpenuhi maka sholat kita tidak sah, batal sholat kita. Baik, apalagi masalah tasbih dan lain-lain. Nah, cuma ada hal yang menarik yang belum sampaikan barusan itu. Ada pendapat sebagian ulama kalau seandainya imam bacaan tidak benar atau imam tidak membaca Fatihah seperti mazhab Abu Hanifah atau tidak membaca basmalah contohnya, sedangkan kita Syafi'i kita wajib baca Fatihah, wajib baca basmalah di suratul Fatihah, maka gimana nih? Ada pendapat sebagian ulama al-ibrah bi salatil ma'mum, ya, sah tidak sahnya tergantung kita sebagai makmum. Jadi mau imam baca atau enggak baca, yang penting kita baca sah. Ini menurut pendapat ada ibrah besar teman. Namun memang pendapat yang paling kuat, pendapat yang kuat itu kalau imam tidak membaca Fatihah atau imam tidak membaca Bismillah, sholat kita nggak sah. Walaupun kita baca sempurna dan imam nggak baca, batal sholat kita. Ini pendapat mu'tamad. Tapi ada pendapat sebagai ulama ibrah besar makmum. Yang ini sah baca itu biarin aja di imam. Ya. Jadi tergantung kita mau ngikutin pendapat mu'tamad atau pendapat gol. Jadi tentang masalah ini kalau kita mau pindah, kalau aku dari Abu Hanifah nggak baca Fatihah, kalau kita mau taklid ke mazhab Abu Hanifah boleh, cuma taklid itu ada kaidah-kaidahnya. Jadi bukan sekedar ikut, dia kita wudhunya seperti wudhu Imam Abu Hanifah kan. Kemudian sholat kita gimana tuh waktunya dan lain-lain berkaitan dengan mazhab Abu Hanifah. Kalau semua terpenuhi syaratnya maka nggak apa-apa bertaklid kepada mazhab Abu Hanifah. Itu masalah yang pertama. Kemudian masalah kedua di soal berani di masalah tumaknina di sholat. Karena di pol ada tumaknina rukun dan arkan di sholat. Mungkin waktu itu mau les kalau itu arkan di sholat. Nah kalau bisa nasi ada pol ada tumaknina les dan arkan di sholat. Sholat juga ya bersahih. Waktu lah. Kita nadkhul bima yaqulu Rasulullah berhadis. Jika salat bukan sahihah, yaqulu salat doya Allah wa doya. Mada tahu ini soal. أنا أولا لم أطلع على هذا القول أن الطمأنينة غير ركن. يعرفها أنا أن الطمأنينة ركن لا تصح الصلاة إلا بها. من لم يطمئن فصلاته صحيحة كما ورد في حديث المسيء صلاته صلي كأنك لم تصلي. Beliau bilang terus terang, beliau jujur, ini saya yang kita tahu dia adalah rukun daripada rukun sholat. Jadi sebab sholat itu kalau tanpa tumakninah maka dinyatakan sholatnya tidak sah. Kemudian kalau seandainya memang ada pendapat mengatakan dia syarat, kalau dia bilang syarat aku wajib kerjain juga, wajib tumakninah. Kalau orang syarat tetap wajib dikerjakan. Sebab kalau sholat tanpa tumakninah maka sholatnya tidak sah. Ada lagi? Mengenai sabta sholat, kalau pernah dengar atau pernah baca itu ada beberapa sabta dalam sholat.
Kemudian ada sebelum amin ya betul dipilih wali hidayah. Sebelum baca surah juga ada ulama yang katanya juga baca doa. Kalau akhirnya semua diajarkan. Mas'al besar dan salah. Kalau farik baina maradhani mata amin atau besar dan khabibah. Paktuh yagrab di Islam ada yagrab berwalaupun ma'ana itu dalam diberi berwalaupun. Kadang dia paktuhum baina takmin wa qira'at surah. Kadang di qira'atul khassah kadang al ta'arif bil lisan مستفيد الإنسان يستدعى أنه يقدر أتفاهم في القرآن. الإنسان أن يقول إيش؟ على الضالين قل والوالدي قل مثلا بعد الفاتحة وقبل أن يقرأ السورة ويوزعنا نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا. لا ينبغي السكوت في الصلاة نهائيا. في أي وقت يقرأ فيها يدعو الله لأنها هي عبارة عن دعاء. الصلاة عبارة عن دعاء فلا يسكت فيها. يعني أنت الآن مثلا تنتظر المأمومين أنهم يقرؤون الفاتحة قبل أن تقرأ السورة تسكت؟ لا. ربي اوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي ونعمل صالحا ترضاه. فهمت؟ سوي دعوات لغاية ما يقرؤون الفاتحة ثم تقرأ أنت في إيش؟ تشرع في السورة. Sebenarnya permasalahan ini ada di dalam kitab Bughya Mustashri, kitab yang dikarang oleh beliau itu ada. Jadi baca itu dianjurkan sebab tidak dibenarkan. Diam itu berarti dia ngomong lah. Tapi itu kan sebab sholat itu doa. Jadi seperti yang bilang antara orang dengan takmin, antara takmin dengan surah itu ada semuanya disebutkan dalam kitab Bughya. Mungkin bisa merujuk dalam kitab tersebut nanti bisa kita amalkan. Jadi sunnah. Jadi jangan sampai itu sholat kita diam sampai baru kabar itu diam nggak apa-apa. Nah, sebutkan dengan doa, sebutkan dengan zikir. Silakan tadi. Makna tutur di niat konstitusi sains itu maksudnya kalau kita orang Arab memang langsung bahasanya Arab, tapi kalau orang Indonesia sebagian besar memaknai hudurul qalbi itu terjemah. Jadi diingat dengan menerjemahkan arti daripada lafaz niat itu sendiri. Nah ini yang sahih itu gimana? Supaya lebih sebab maaf perbedaan jauh. Kalau Habib cuma Allah Akbar gitu. Tapi kalau orang-orang Ustaz kampung lama benar bahkan berulang-ulang sampai berulang-ulang. Cuma artinya cakep kali. Artinya cakep. Artinya kalau kita pakainya GS. Iya, bukan GS. Kalau HP mah usaha apa namanya? Kita pakai GS itulah. Kita bercakap, pelan-pelan. Ini satu dulu. itu diterjemah. لكن تكبير الإحرام لا التكبير بالعربية بس استحضار النية بلغة الإندونيسية. يصلي فرض الظهر يقول في ترجمة يصلي فرض الظهر في قلبه. ليس في ذلك شيء بالنسبة لهذه. حتى لو ما قال أصلي بالتلفظ أهم شيء في قلبه إنه إيش ناوي قصد إيش الظهر، قصد الفرضية، حتى من غير ما يتلفظ بها. أهم شيء عندما تقول الله أكبر تكون بالعربية. Jadi tetap nggak jadi masalah. Artinya yang penting ya kan kita bahasa Arab mau diubah bahasa Indonesia pun juga boleh. Nah, jadi tetap sah. Nah, jadi kalau panjang yang penting dilatih benar-benar. Makanya disunahkan kita ini sebelum takbir berdiri talaffuz dulu. Boleh langsung mas. Itu menerjemahkan pengertiannya. Tapi kalau kita lihat dari kalangan yang dari Timur Tengah, kayaknya nggak seperti itu.
Kalau di sini kita dengan Jawa pasti kan panjang, tapi kalau keluaran Timur Tengah ini simpel gitu. Jadi maknanya ini yang harus diluruskan. Soalnya udah jerap beda. Jadi yang sudah sebelum ada Imam Abu khususnya di dulu ngomong Khalid ini yang kita lagi dalam Arabia tidak ini suaya amanah fakir lo terjadi karena mungkin ada sebab ibu Allah Akbar kasus itu tanya itu tersirat ada doruri jadi untuk tadi tidak cakap apa المقصود بالاستغفار تكبيرة الإحرام إنك تكون حاضر فقط بقلبك همل حاضر بقلبك أنك داخل الصلاة خلال مثلا غير المستقبل مثلا يقول إيش الله أكبر ومخه فين في السوق مخه فين في البربوان مخه فين هنا ما في استغفار لكن عندما تقول الله أكبر مقصودك الصلاة Ya perempuan nyantai. Jadi sebenarnya sih nggak terlalu sulit sebenarnya. Sebab ketika berdiri motor itu kita tahu kita mau sholat sekarang itu udah cukup sebenarnya. Itu mau sholat dulu sekarang. Sudah itu termasuk istighfar. Jadi yang dikatakan tidak istighfar itu ketika dia takbir Allah cuma pikiran dia bukan ke sholat, pikiran dia di pasar, pikiran dia urusan ini baru namanya istighfar. Tapi setiap orang kalau dia fokus memang sholat, tapi itu cukup sebenarnya, cukup sebenarnya. أنا أسلوب يكفي بأن يكون قلب الفاعل مستحضر نيته غير غافل، أن لا يكون غافل فقط بأمور دنيوية ولا هذا. كلمة الله أكبر هذه استحضرها الله أكبر. لكن لو قلت الله أكبر وأنت في ذلك البربوان حقك، يعني البربوان أكبر ليس الله أكبر. Nah, jadi sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibn Rusman dalam sebuah zubatnya, yang penting kita hadirkan ghairul kafir. Berarti bukan lalai dengan sesuatu selain sholat. Jadi kalau kita mikir sesuatu, ketika berpikir kepada sesuatu selain sholat, maka dinyatakan tidak sah. Tapi kalau pikiran kita yang fokus ke sholat, maka disitulah sah sholat kita. Tidak bisa, kan? Gabung di ini ya. Kalau gua donceng dari tadi memperhatikan قبل أن تدخل الصلاة تعرف أنك بدأ إيش تصلي الظهر، قصد معنى قصد ما هو ذكر تقصد أنك بتصلي الظهر. أما الآن أنت بتصلي الظهر وأنت مقصودك بتصلي العصر، تعيينها ظهرا أو عصرا مغرب، التلفظ بها هذا يساعدك على استحضارها. لكن لو كنت انت عارف انك بتصلي ايش ظهر عصر بتصلي ضحى خلاص هذا هو المقصود. menghadirkan niat istighfar itu bukan berarti kita sebutkan usul di pondok bukan itu. Jadi kalau kita sebelum sholat kita terlafuz, maka itu apa yang kita sebutkan bakal terngiang-ngiang dalam pikiran kita mau sholat dulu, artinya itu bakal mudah bagi kita. Tapi biasa orang yang kayak begini kadang lupa, bingung, atau kadang diulang-ulang sebab dia tidak terlapus dulu sebelumnya. Jadi istighfar itu cuma menghadirkan aja kalau dipikirkan tadi itu di dalam takbiratul ihram. Mungkin cukup pakai sebentar bisa sebenarnya. Kita tahu dengan ilmu tajwid panjang pendek dan standar. Ini terkadang ada orang dalam satu tajwid sama. Di awal dia dengan baca matobi'i yang pendek, di kalimatnya kedua matobi'i tapi tekannya sama. Seperti contoh, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang yang pertama panjangnya panjang, yang kedua pendek. Nah, dia pakai standar yang mana? Jadi seolah-olah yang pertama itu bisa mad wajib mutasil, yang kedua bisa jadi mad tabi'i. Nah, pemahamannya kemana ya? Nah, yang begini seperti ini bagaimana? Itu lagi mengenai adat rakaat atau adat sujud. Kalau si imam tahu bahwa dia merasa masih
kurang rakaatnya atau kurang sujud. Tetapi makmum mayoritas mengatakan meyakini semua. Bagi makmum pilih yang mana itu? Apakah si makmum ketika ada rakaat dia yakin sudah cukup, si imam masih kurang, dia berdiri. Nah si makmum bagaimana? Karena wajib ittiba'an dengan makmum, dengan imam. Nah, berdoa kalau didapat imam yang berfatihah lagi difarik dengan kalimatnya isbah kalimah yang salah lagi dia kan mulai qawla jawaban dan semua itu semua makhluk masalah ya na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka na'budu awal ini qawla ya na'budu tadi ini khotib ya nasta'in makhluk masalah ya makhluk awalnya fikir ada yani ya dibilkan besar al-al بالنسبة للسؤال هذا أن الإمام يطول عندما يقول إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين. هذا سواء كان في هذه المسألة أو في غيرها، إذا اختلف شرط أو زاد حرف أو أنقص حرف صلاته باطلة، سواء كان في هذا الموقع أو في غيره. تمام، هذا برضو من اللحن في الصلاة. فهمت؟ إذا أنت رأيت في هذا الموقع أو في موقع آخر إمامك أخل بالفاتحة معناته صلاته باطلة، معناته يجب عليك أن تطارده. تمام؟ Beliau bilang kalau memang sangat nampak jelas perbedaannya ini karena imam menambahkan satu huruf, padahal walaupun niatnya cuma intinya kita sebagai pendengar tahu bahwa ini kok yang pertama lebih panjang dari yang kedua, padahal kalimatnya sama. Jadi seakan-akan yang pertama dipanjangkan, arti ditambahkan huruf, dan kita tahu bukan hanya dalam kalimat iya karena aku iya karena saya aja, bahkan di semua huruf Fatihah kalau imam memanjangkan, melebihkan satu huruf yang bukan semestinya, maka itu jelas tidak sah. Gitu. Kalau memang dia nampak jelasnya perbedaannya. Nanti tugas kita kan mufaroqah untuk melakukan itu. Sebab jelas ini seakan-akan dia menambahkan huruf jelas. Kemudian masalah kedua, soal إذا كان الإمام من الركعة الخامسة والمأموم يعرف ذكرناها غيره ولا يجوز له متابعته بل مفارقته أو انتظاره في ايش؟ في التشهد. Jadi kalau masalah tadi imam naik, imam tahun ini baru rakaat 3, imam naik baru rakaat 4, padahal kelima. Kita tahu nih bahwa rakaat kelima imam tugas kita ikutin, tugas kita ada dua. Makmum ada dua pilihan. Imma dia niat mufaroqah atau dia tungguin imam di tasyahudnya. Dari imam sampai harta kita kemudian di tasyahud. Gitu. Jadi pilihan salah satu dari dua tadi. Tadi udah konsultasi tadi. Tiga golongan orang yang tidak diterima sholat. Di antaranya yang pertama yang saya bahas, yang saya tanyakan, ada seseorang menjadi imam, sedangkan itu makmum membencinya. Terus pertanyaannya lagi, apakah itu imam? Kan kita yakin si makmum ini membenci dia. Sedangkan dia jadi imam, apakah yang makmum ini ikut sah juga atau tidak? Membencinya itu dari sisi mana? Gitu. Sedangkan sekarang ada cukup buyur-buyuran aja sekarang udah tertarik nih, walau dolim. Dia tidak mengucapkan amin, dia diam.
Terus apa? Kobul. Ini dia dulu conan tapi bawa takutnya gitu. Jadi itu yang pertanyaannya. Dan pertanyaan itu tadi. Jadi maksudnya itu salah satu nabi wacara untuk menjauh sensi. Orang ada juga mau tahu dan berarti mau usia. Jadi al-ula dan al-awwal juga amalu man wa hum nabungan. Dan al-ma'mum yang rohul nama ibu harus maaf. Tidak salat imam dan khutbah. Dia bermakna tidak boleh yang ada yang imam. Amal imam wala tu berwujud makmum. Hal itu bagi salah sahih salatuhum atau hal salatuhum wala hukmah amma. Soal ba'dih yang min ayat yumkin al-makmum yaqbal. أعوذ بالله من الظلم وأسأل الله المحبة. Begitu semoga selamat dan benci orang itu. أن الناس دائما شهداء الله على خلقهم. إذا أحبوا شخص وأثنوا عليه فهو من أهل الجنة. وإذا بغضوا شخص وكرهوا أفعاله طبعا كلها الأفعال الآخروية. أفعال الدنيا ليست فهو رصيده فهو شهادة إلى ما رب العالمين. هنا نقول kita tahu di dalam hadis bahwa kita ini diciptakan oleh Allah nih, semua makhluk hidup itu adalah saksi-saksinya Allah di muka bumi. Jadi kalau kita lihat ada orang kita anggap baik dan disebutkan kebaikan, maka orang bakal dimasukkan ke dalam surga. Tapi kalau kita lihat dia orang kita anggap nggak baik, kita benci dia, jadi disebutkan keburukan, maka orang bakal masuk neraka. Makanya di sini nanti kita jangan sampailah termasuk orang yang membenci siapa. أولا الذي يأمن الناس لابد أن تكون متوفرة في شروط الإمامة مذكورة في عقدة السالك. ثانيا أنت الآن تكرهه لأمر دنيوي أم لأمر آخروي فيه لأنه لا يمكن الصلاة. أما إذا كان لأجل بينك وبينهم شيء من الأمور الدنيوية هذا لا اعتبار فيه. المقصود هنا الأمور الآخروية. هذا الشخص أكرهه لأنه في من هو أفضل منه، في من هو يصلح إمام أفضل منه وهو ملزم نفسه أن يكون إمام. هذا أما قوم أو كارهون. أما إذا كان بينك وبين الأمور الدنيوية هذا لا عبرة في ذلك. أما بالنسبة لصلاة المأمومين في القلب كل صلاتهم صحيحة وكذا. Jadi ada dua hal yang perlu kita perhatikan dalam kasus ini. Yang pertama adalah sang imam. Kalau memang menjadi imam, berarti dia harus terpenuhi dulu syarat untuk menjadi imam. Soalnya ini hal syarat-syarat tersebut disebutkan dalam kitab Muqaddimah Salik, disebutkan siapa sih yang patut jadi imam, itu bisa merujuk kita di situ. Yang kedua adalah kalau makmum nggak suka jadi imam, ini dari alasan apa? Kalau alasan akhirat, maka nggak apa-apa makmum tidak menjadi imam. Contoh, dia sebenarnya nggak pantas jadi imam, ada badannya kurang tepat, atau sebenarnya dia punya kelakuan kurang baik, itu nggak jadi masalah. Kita tidak mungkin jadi imam, dan ini yang termasuk dalam hadis imam tersebut kalau dikatakan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kita sebagai makmum nggak jadi masalah. Salat kita tetap sah dan tetap diterima walaupun bermakmum kepada dia. Namun kalau seandainya tidak suka jadi imam karena urusan dunia, karena urusan bisnisnya nggak selek, agak selek sama dia, itu ada kaitan dengan hadis tadi. Ada kaitan dengan hadis tadi. Jadi hadis tadi kalau ada urusan akhiratnya, jelas insyaallah. Satu, ini masih masalah permasalahan sholat ketika baca Fatihah kan kadang di lapangan terjadi. Kalau mungkin di majlis tidak masalah, tapi kalau di masjid dan sholat kan ada imam rawatib, kita baca iya karena iya karena itu pernah iya karena itu dipermasalahkan. Dan yang kedua ketika membaca Maliki Yaumiddin dan Maliki Yaumiddin dipanjangkan dipendekkan. Apakah semuanya mesti dipanjangkan semuanya atau rakaat pertama dipanjangkan Maliki Yaumiddin, rakaat kedua Maliki Yaumiddin atau sama? Nah itu juga permasalahan di lapangan yang mufal. Tinggalan. Orang lagi tanya jangan begitu.
Kan lagi nanya. Katanya suruh nanya. Tadi katanya masalah akhirat tadi katanya. Jadi kita kan kita yang baca imamnya kata anaknya قراءات صحيحة إياك نعبد إياك نعبد أما إذا تصدق إياك نعبد إياك نعبد يعني غير الكلمة هذا شيء ثاني مثل ما قلنا أمس في كلمة إيش؟ اهدنا صراط الذين أنعمت صراط الذين أنعمت ما تصح صلاته ليش؟ لأنه سردها المفروض يقول إيش؟ صراط الذين أنعمت فهمت؟ فهنا عندما يقول إياك نعبد يمكن يكون حدث في هذه الحالة الفتحة حق الكاف يقول إياك نعبد فهمت؟ Jadi sebenarnya tidak jadi masalah. Jadi untuk mau baca disambung, mau disambung tidak jadi masalah. Sholat semuanya tetap sah. Yang nggak sah itu kalau bisa berubah makna. Ya, kalau berubah makna itu semua dibaca langsung apa dan itu tidak berubah makna maka tetap sah hukumnya. Itu maksud soal dan yang kedua tentang masalah Maliki Ayo maksudnya روايتين المالكي ومالكي ايش الفرق بينهم عندما تقول ملكي هذه من ناحيه ايش؟ من ناحيه انه حصر لله سبحانه وتعالى الملك ليس غيره لكن مالك يعني ممكن يكون هذا مالك وهذا مالك وهذا مالك فهمت؟ فالبعض يفضل كلمه ملكي من ضمنهم الحديث مشهور بالحفيظ الله يرحمه عمر كان دائما يحافظ على انها تكون ملكي لانها بالمعنى اقوى ولو لا تصح حرف منها. Jadi sebenarnya bacaan Maliki dengan Maliki itu ada dua riwayat sebenarnya, dua riwayat yang sahih. Baca panjang boleh, baca pendek juga boleh. Cuma apa sih yang membedakan ini dengan kalian Malik dengan Malik? Itu perbedaan dalam segi makna. Jadi kalau Malik itu asalnya Allah, ada Allah, arti raja seluruh alam semesta tadi. Tapi kalau Malik itu raja itu umum, bisa nisbah kepada Allah, bisa juga nisbah kepada raja-raja yang ada. Maka sebagian ulama di antaranya berupa Habib Masyhur, Habib juga Habib Omar itu lebih menekankan membaca Malik yang pakai pendek. Sebab maknanya lebih jelas untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya yang mau baca panjang boleh, mau baca pendek juga boleh. Apakah nanti pada jangan punya yang 1-2 urutannya? Misalnya yang saya pakai keduanya nih. Yang pertama panjang, yang kedua pendek. Apakah yang ketiga keempatnya ini masih sama ngikutinnya? Jadi kalau jadi masalah mengikuti ini boleh. Baik, silakan.